kemudian menghormati daripada Al-Quran. Al-Quran itu adalah pedoman, pedoman di dalam kehidupan kita, pedoman di dalam kehidupan kita, agar kita selamat nanti di akhirat. Kalau kita sakit, kita dikasih obat sama dokter. Ini obat supaya kamu sembuh, kamu minum sehari 2 kali. Jangan kamu minum 5 kali. Nah, bukan sehat malah istet nanti kan gitu. Malah meninggal, overdosis. Begitu juga Al-Quran, pedoman dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini? Lihat Al-Quran. Jangan melewati batas daripada Al-Quran sehingga akan membinasakan hati kamu. Hati ini kalau sudah rusak, kalian juga mencari sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, Al-Quran. Dan para salaf-salaf kita selalu bersama Al-Quran, selalu bersama Al-Quran. Wa ma'al Qur'ani fi qarni. Dan Ahlul Bait keluarga Nabi selalu digandengkan dengan Al-Quran Al-Karim. Ada. Kemudian yang kedua adalah sunnah kekasih kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupkan rumah kalian. Jangan biarkan rumah kalian itu angker. Angker dalam arti apa? Walaupun rumah besar, istana, tapi nggak ada sunnah Nabi Muhammad, ketahuilah rumah itu angker. Ya ada sunnah Nabi Muhammad di dalamnya. Apa kamu tidak malu menjadi orang yang beriman? Tidak ada sunnah Nabi Muhammad di dalam rumah kamu? Hidupkan. Jadikan rumah kamu baiti jannati. Rumahku adalah surgaku ketika diisi sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk rumah dengan sunnah, dengan masuk kamar mandi dengan adab, keluar kamar mandi dengan adab, pendidikan kepada anak, pendidikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilangkan di dalam rumah itu hal-hal yang tidak disenangi oleh Nabi besar Muhammad. Itulah rumah akan hidup. Dan nanti akan bersaksi itu rumah, karena semuanya akan bersaksi nanti di hari kiamat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, telah datang kepada kalian utusan kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad, yang menjelaskan, banyak menjelaskan kepada kalian apa yang menurut kalian sama di dalam kitab kalian. Dan wa ya'fu an katsir. Dan nabiku ini, utusanku ini sangat pemaaf orangnya. Dikisahkan Abu Jahal itu pernah ingin ngeprank Nabi. Ingin apa? Ngeprank Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal itu Fir'aun hadil umat. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa itu yang makan data Fir'aun Nabi Musa. Jadi Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Selalu kehidupannya, pikirannya selalu bagaimana bisa membunuh atau mengganggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau perhatikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau itu di malam hari jalan diperhatikan. Ketika beliau sudah tahu, beliau bikin di situ, beliau gali lubang. Gali lubang di situ, lubang yang sangat besar, supaya nanti Nabi Muhammad kalau lewat situ jatuh dan nggak bisa naik. Digali lubang besar itu selesai, menunggu hasilnya besok hari, ternyata Abu Jahal lupa. Dia sendiri masuk ke lubang tersebut. Sampai di dalamnya nggak bisa naik karena terlalu besar. Ya. Masuk ke dalam lubang yang dia bikin sendiri. Dia minta tolong. Tapi nggak ada yang tahu. Yang mengetahui cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mendengarkan ucapan daripada Abu Jahal. Jadi Nabi Muhammad kemudian menghampirinya dan menolong dengan tangan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau tahu, beliau mengerti ini yang bikin lubang adalah Abu Jahal untuk dirinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memaafkan. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah kemudian di akhir mengatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian wahai hamba-hambaku nur, cahaya. Siapa cahaya di sini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah cahaya untuk menerangi kehidupan kita, menerangi daripada kegelapan di dalam hati kita. Pernah dikisahkan sehingga Aisyah itu pernah menjahit.
nggak taunya lampunya itu mati. Akhirnya jatuh, kaget jatuh, itu jarumnya jatuh, dia nggak bisa. Dia Sayyidah Aisyah kemudian mencari jarumnya nggak dapat karena gelap. Tiba-tiba muncul Nabi Muhammad membuka pintu, terang menjadi terang itu kamarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga dengan mudahnya Sayyidah Aisyah kemudian mengambil jarum tersebut karena ada cahaya di rumahnya itu Nabi Muhammad Sallallahu. Gak ada apa-apanya ini lampu-lampu ini dibandingkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah matahari, bahkan lebih dari matahari. Matahari menyinari bumi ini, tapi Nabi Muhammad luar biasa, sinarnya sampai ke semua alam dunia. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah wa kitabun mubin. Yang kita pegang yang kedua adalah Al-Quran yang tadi sudah kita bahas. Sunnah Nabi Muhammad dan Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Sunnah Nabi Muhammad dan Al-Quranul Karim. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi hati kita dengan cahaya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkat bulan Maulid ini, bulan dilahirkannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat, dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir hayat kita, ketika kita sulit untuk mengucapkan syahadat, untuk mengucapkan la ilaha illallah, kita dibantu, didampingi oleh kekasih kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada cinta dalam hati kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita di padang mahsyar merasakan hal-hal yang mengerikan, kita didampingi, diberikan syafaat oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita di Sirat, kita berjalan didampingi oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah sesungguhnya daripada kasih sayang Nabi besar Muhammad kepada umatnya itu bukan hanya dalam kehidupan saja, bukan hanya dalam dunia saja, tapi nanti di akhirat. Nabi Muhammad itu mutar-mutar. Setelah alam dunia itu ada 7 fase. Alam barzakh, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, mahsyar, mizan, hisab, sirat, dan yang ketujuh surga atau neraka. Nabi Muhammad ini muter-muter. Dan Nabi Muhammad juga pernah mengatakan ini, Nabi Muhammad itu paling sering berkunjung di mizan dan sirat. Karena di situ umat Nabi Muhammad dalam keadaan khawatir yang luar biasa, dalam keadaan kesusahan. Dan Nabi Muhammad tidak senang ketika umatnya susah. Azizun alimah alaikum, harisun alaikum bil mu'minina. Di mizan dan di sirat Nabi Muhammad itu sering berada dua hal ini, dua keadaan untuk membantu umatnya. Berapa banyak daripada umat yang masuk neraka diambil oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengatakan, ya Muhammad, cukup, kamu gak membiarkan satu saja dari umatku itu masuk ke dalam diriku. Katanya neraka ya. Luar biasa daripada perhatian dan kasih sayang Nabi Muhammad melebihi ibu kepada anaknya. Maka perlu kita khususnya pada bulan yang besar ini, bulan Maulid ini, kita tingkatkan ketakwaan kita dan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi farfa'na bi barakatihim wa hdina li husni bi hurmatihim wa aqimna bi barakatihim wa ma'afatihim wa fitani. Allahumma la tahrimna khairan ma'adika syarra ba'dana. Sallallahu alaihi wasallam wa sallam alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وامتاز العرش طرفه واستبشارا وازداد الكرسي هيبة